Rencana Presiden Prabowo Subianto terkait mengobati 2.000 warga Gaza di Pulau Galang mendapat sorotan dari Amnesty International. Peringatan keras dilayangkan Amnesty International kepada Prabowo lantaran dinilai sejalan dengan skenario Israel dan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena dalam keterangannya pada Senin 11 Agustus. Ia mengatakan rencana tersebut harus disikapi dengan kritis, meskipun pemerintah menyampaikan kebijakan itu atas dasar kemanusiaan. Namun Wirya Adiwena meminta pemerintah berhati-hati dengan rencana tersebut yang dinilai sejalan dengan Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya kedua negara sekutu itu berkeinginan mengosongkan jalur Gaza dengan memindahkan 2 juta warga keluar dari wilayah tersebut. Wirya mewanti-wanti bahwa rencana Prabowo itu seolah mendukung pendudukan ilegal Israel di Gaza. Sebaliknya, Wirya menegaskan seharusnya Indonesia menghentikan genosida Israel. Di satu sisi, Kemlu Republik Indonesia Abdul Qadir Jailani menjelaskan terkait rencana Prabowo mengobati 2.000 warga Gaza di Pulau Galang. Ia menyebut semua rencana masih dalam proses persiapan. Pihaknya menegaskan rencana itu menjadi komitmen pemerintah dalam membantu meringankan bencana kemanusiaan di Palestina. Bentrok pecah terjadi antara warga Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Senin 11 Agustus malam. Akibat bentrokan tersebut, warga Palestina mengalami luka-luka diserang pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, bentrokan itu bermula dari pemukim di Hebron yang melancarkan serangan ke warga Palestina. Rupanya pemukim di Hebron sudah berada di bawah kendali pasukan Israel. Oleh sebab itu, pasukan Israel ikut membantu bentrok pecah di kota Halhul dan Surif. Media Palestina melaporkan sejumlah pemukim Hebron mendapat perlindungan penuh dari pasukan Israel. Di satu sisi, mereka dengan leluasa mampu menyerang warga Palestina. Dilaporkan pasukan Israel memukuli warga Palestina dengan kejam hingga mengalami luka-luka. Tak hanya memukul, namun para pemukim di Hebron merusak tanaman hingga rumah warga Palestina. Bahkan mereka membakar sekitar rumah di daerah Ain al-Hamam. Kemudian pasukan Israel dilaporkan menyerbu kamp pengungsi di selatan Hebron. Kekacauan terjadi di internal Israel kala Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berambisi mencaplok dan melancarkan serangan baru ke Gaza. Pasalnya perpecahan terjadi antara Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Amir. Dikutip dari The Jerusalem Post, perpecahan ini terjadi karena pengangkatan dan perombakan posisi senior Israel. Adapun perombakan itu termasuk 7 komandan divisi dan kepala baru korps lapis baja dan teknik. Dalam protokol yang berlaku, kepala militer Israel harus berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan untuk jabatan senior di IDF, termasuk soal pengangkatan pangkat Brigadir Jenderal. Namun Samir justru tidak melakukan konsultasi dengan Katz terkait perombakan tersebut. Hal itu dilakukan Samir karena mengetahui bahwa Katz tidak akan menyetujuinya. Sementara kekacauan ini terjadi saat Netanyahu mengumumkan akan mencaplok Gaza. Mengambil alihan wilayah Gaza diklaim Netanyahu sebagai pembebasan warga sipil terhadap Hamas. Bahkan Netanyahu telah mengerahkan tank-tank dan pasukan tambahan ke wilayah konflik tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.